أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul mukarramin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini. Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama memenuhi seruannya. Bersama-sama kita menunaikan salat Jumat. Mari kita bermohon kepada Allah kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat, dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita memasuki Jumat ketiga bulan Muharram. Ketika kita memasuki bulan Muharram, maka memori kita diingatkan untuk mengenang kembali beberapa peristiwa penting, peristiwa yang penuh dengan sejarah, khususnya di bulan Muharram ini. Pertama, bulan Muharram itu sendiri yang merupakan salah satu dari bulan-bulan hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan-bulan haram yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini kita juga diingatkan satu peristiwa penting pada tanggal 10 bulan Muharram, di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan pasukannya dari Fir'aun dan bala tentaranya, yang kemudian ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah lalu bertanya kepada mereka, orang-orang Yahudi, kenapa kalian hari ini berpuasa? Mereka mengatakan, hari ini hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan pasukannya. Oleh karena itu saya berpuasa untuk mensyukuri kemenangan ini. Lalu Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami pun berhak juga untuk sama-sama memuliakan dan mensyukuri kemenangan itu. Lalu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pun juga berpuasa. Dan yang tidak kalah penting adalah peristiwa Hijriyah yang melatar belakangi tahun Hijriah itu sendiri. Kalau kita membaca sirah, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi nabi, ketika beliau umur 40 tahun, maka beliau mengalami masa-masa dakwah yang sangat berat yang kita sebut dengan periode Mekah. Mulai beliau berdakwah dengan dakwah sirriyah secara sembunyi-sembunyi, lalu dilanjutkan dengan dakwah jahriyah, lalu begitu kerasnya perlawanan dan penentangan orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda dan para sahabat begitu keras mendapatkan berbagai macam perlawanan, berbagai macam gangguan ya.
Mereka disakiti baik secara fisik maupun juga psikis. Kita mendengar bagaimana ketika Bilal bin Rabah, salah satu pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam dari kalangan hamba sahaya, diikat kakinya, diikat tangannya, dilarak, ditindihi batu. Tidak akan berhenti sampai mereka mau kembali kepada agama jahiliyah. Tetapi karena kekuatan imannya, dia katakan ahadun ahad. Bagi dia lebih baik mati daripada dia kembali kepada agama jahiliyah. Kemudian akhirnya beliau dibebaskan, dibeli, ya, lalu dimerdekakan, lalu berhentilah dari siksaan tuannya. Kita mengenal juga Khobab bin Al-Ard, di mana dia dipanaskan besi, disetrika, disiksa dengan berbagai macam hal yang sangat menyakitkan karena mereka mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Kita melihat bagaimana membaca keluarga Ammar, kemudian orang tuanya Yasir, kemudian ibunda Sumayyah yang kemudian menjadi syahidah, ditusuk oleh Abu Jahal, kemaluannya sampai tembus sebagai syahidah pertama kali dalam Islam dalam rangka mempertahankan agama. Itu begitu beratnya masa kurang lebih 13 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah. Lalu dengan izin Allah, ketika kondisi sudah begitu berat, Allah mengizinkan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk berhijrah. Dan sejak peristiwa hijrah inilah yang kemudian seolah-olah menjadi awal atau pembatas antara masa-masa dakwah yang begitu susah dengan masa dakwah yang lebih cemerlang. Karena ketika baginda sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, hijrah di sana, ternyata baginda sudah ditunggu dan di sana sudah banyak orang-orang muslim. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam telah terlebih dahulu mengirim para dai untuk di sana. Disinilah kemudian ketika nanti baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar, kepemimpinnya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Disitulah kemudian Al-Khalifah Umar bin Khattab berpikir bahwa peristiwa hijrah ini menjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perjuangan dakwah umat Islam, khususnya dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka sejak itulah kemudian ditetapkan bahwa tahun Hijriah itu dimulai dengan peristiwa hijrah. 1 Muharram ditandai dengan permulaan hijrah atau tahun hijrah yang dalam Islam kita kenal sebagai tahun Hijriah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara historis kita sudah paham bagaimana arti penting dari peristiwa hijrah ini. Tetapi lebih dari itu, kandungan makna dari peristiwa hijrah itu di sisi Allah juga sangat agung. Para ulama menyebutkan hijrah ini disetarakan dengan keimanan dan jihad. Makanya dalam Al-Quran kata-kata hijrah disebutkan sampai 31 kali dan kebanyakan diiringi dengan kata-kata iman dan jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ini dimaknai oleh para ulama bahwa kedudukan berhijrah ini setara dengan keimanan dan jihad. Kita tahu bagaimana mulianya keimanan seseorang. Ketika orang dalam keadaan kafir belum beriman itu di sisi Allah itu enggak ada nilainya. Dikatakan ulaika hum syarrul bariyah, manusia yang terburuk. Tetapi begitu dia beriman kepada Allah, lalu katakan ulaika hum khairul bariyah, mereka orang yang terbaik. Itulah nilai dari keimanan. Begitu juga jihad. Jihad di jalan Allah, ketika Rasulullah mengatakan Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Pokok segala persoalan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Sehingga ketika hijrah ini disetarakan dengan keimanan dan jihad, maka kita tahu paham betapa mulianya jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya adalah ampunan dan rahmat. Kata Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Allah akan memberikan ampunan dan rahmatnya kepada orang-orang yang berjihad. Bahkan orang itu belum sampai kepada tempat hijrahnya, Allah sudah dapatkan pahala, Allah sudah berikan kepadanya pahala. Kata Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya
dengan niat untuk berhijrah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah takdirkan dia mati belum sampai tujuan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah sampai, sudah dia dapatkan. Saking besarnya pahala dari orang berhijrah. Kemudian keutamaan juga berhijrah adalah apa? Orang-orang yang berhijrah itu mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah. Ulaika a'dhamu darajatan indallah. Mereka orang-orang yang punya kedudukan yang agung di sisi Allah. Kenapa? Karena berhijrah ini adalah perbuatan yang sangat agung di sisi Allah. Sehingga orang yang telah berani melakukan atau yang telah melakukan hijrah berarti dia punya kedudukan yang khusus. Bagaimana ketika mereka harus meninggalkan tanah airnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua yang dia miliki yang selama ini sudah dia kumpulkan. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menyeru untuk berhijrah, dia tinggalkan semua. Bahkan betapa beratnya meninggalkan tanah air. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah, begitu sedihnya beliau katakan, wallahi ya Makkah, la anti ahabbul ardi ila Allah wa ahabbuha ilayya walaula anni ukhrijtu ma kharajtu minki. Demi Allah ya Mekah, sungguh kau adalah bumi yang paling Allah cintai dan paling aku cintai. Kalau bukan karena aku terusir, aku diusir dari sini, saya tidak akan tinggalkan kau. Begitulah. Makanya dalam kita membaca buku-buku fikih pun, bagaimana orang-orang yang berhijrah ini mempunyai kedudukan yang khusus. Dia itu lebih berhak untuk menjadi imam dalam sholat. Ketika Rasulullah mengatakan aqra'ukum ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, orang yang paling berhak untuk jadi imam adalah orang yang paling baik bacaannya di antara kalian. Wa in kanu fil qiraati sawa, kalau bacaannya itu sama-sama bagusnya, fa'alamuhum bis sunnah, yang paling paham tentang sunnah, yang paling baik pemahamannya tentang agama ini. Wa in kanu fis sunnati sawa, kalau pemahamannya kepada sunnah ini sama, dikatakan fa'aqdamuhum hijrah, orang yang lebih dulu berhijrah. Karena orang yang lebih dulu berhijrah ini menunjukkan kekuatan imannya. Ketika dia sudah diseru untuk berhijrah, dia tinggalkan semua, ya bahkan walaupun berat sekali. Dia harus berpisah dengan istrinya, dengan anaknya, kadang pisah dengan semuanya. Maka dia mendapatkan kedudukan yang khusus di Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Baik hijrah secara maknawi maupun secara fisik. Orang-orang yang bisa maju, yang sukses itu karena dia punya hijrah. Mentalnya itu ingin maju, ingin berubah, ingin tidak seperti yang ada. Kalau dalam orang muslim konsepnya apa? Hari ini harus lebih bagus dari kemarin, hari ini harus apa? Hari kemarin, hari esok harus lebih bagus dari hari ini. Dan itu adalah mental hijrah. Dan juga biasanya juga hijrah secara fisik. Orang-orang yang berhasil biasanya dia telah keluar dari kampungnya. Makanya kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadun amman tufariku fansab fa innal ladidal ais bin nasr. Kamu pergi, biarlah orang lain datang ke kampungmu, kamu yang pergi ke sana. Karena di situ apa? Disitulah ada perubahan. Kalau kata Imam Syafi'i, ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in sala taba wa in lam yajri lam yatibi. Wal asadu laula firaqul ghabi maftarashat was-sahmu laula firaqul qawzi lam yusibi. Saya melihat air itu, kata beliau, saya melihat kalau air itu diam tidak mengalir, maka dia akan rusak. Lama-lama akan keruh, lama-lama akan hijau lumutan. Tapi begitu dia mengalir akan jernih. Wal asadu laula firaqul ghabi mafsharat. Singa pun kalau dia ada di kandangnya, ada dikurungin, dia orang nggak ada yang takut. Tapi begitu keluar dari sarangnya, orang akan takut dan dia akan mendapatkan mangsa. Begitulah bahwa dikatakan wa ulaika humul faizun, artinya orang-orang yang punya peluang lebih sukses baik secara duniawi dan insya Allah juga secara ukhrawi yang lebih penting adalah mereka orang-orang yang berhijrah. Lalu mungkin ada yang bertanya, apakah kita masih berhijrah sekarang ini? Dan kebanyakan kita juga muhajirin, kebanyakan bukan orang sini. Ulama membagi hijrah itu ada dua macam. Seperti Sultanul Aulia
penghulu para ulama namanya Syekh Al-Ais bin Abdissalam. Beliau mengatakan bahwa hijrah itu ada dua macam. Beliau katakan al-hijratu hijratan, hijratul awtan wa hijratul ithmi wal udwan. Hijrah itu dua macam. Ada hijratul awtan, meninggalkan tanah air, wa hijratul ithmi wal udwan adalah meninggalkan hijrah, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Makanya kalau hijratul awtan dalam artian hijrah secara fisik itu hukumnya relatif. Para ulama membagi, ada yang memang wajib. Orang wajib hijrah manakala dia tidak bisa melaksanakan agamanya di situ. Dia tinggal di satu tempat, di situ dia nggak bisa beribadah. Apalagi kalau dia di situ harus bergelimang dengan maksiat, maka dia wajib pindah. Jadi berhijrah secara fisik masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua mungkin sudah sunnah. Sunnah bagaimana? Ketika dia meyakini bahwa dengan berhijrah dia akan lebih bisa berkembang, bisa lebih bermanfaat, agamanya lebih bagus, dakwahnya lebih bagus, maka dia sunnah untuk berhijrah. Tapi bisa juga mungkin mubah untuk memperbaiki kehidupan, untuk cari maisha. Tapi bisa juga nanti bisa makruh ketika orang itu sudah dibutuhkan di situ lebih bermanfaat. Sementara kalau dia pergi belum tentu dia akan mendapatkan kesempatan yang seperti itu, maka mungkin bisa juga menjadi. Intinya bahwa hijrah secara awtan, secara fisik itu hukumnya variatif menurut para ulama. Tapi hijrah secara maknawiyah, yaitu meninggalkan dosa dan maksiat, itu hukumnya wajib sampai kapanpun. Berdasarkan hadis begini Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sebenarnya adalah orang apabila muslim orang lain itu tidak terganggu, tidak tersakiti oleh perbuatannya dan oleh lisannya. Dan seorang muhajir yang asli, seorang berhijrah yang sebenarnya adalah orang-orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.